Selamat pagi, Pak Christian Anderson. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai fintech terkait dengan adanya digitalisasi berbagai investasi dari kegiatan perbankan konvensional hingga adanya bank digital. Perkenalkan, nama saya Daniel Hotma Christopher Lutagaol, mata kuliah Hukum Telematika di kelas A dengan NRP 2087044. Yang pertama, apakah bedanya fintech dengan bank digital? Bank dan fintech adalah beberapa sumber di mana kamu dapat meminjam uang dilansir dari laman otoritas jasa keuangan atau OJK. Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Inovasi dalam fintech adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan yang disediakan. Fintech terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu crowdfunding, yang kedua microfunding, yang ketiga P2P lending service, yang keempat market comparison, yang kelima digital payment system. Bank digital, yaitu bank 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bahwa banking digital adalah suatu layanan perbankan elektronik yang dibuat untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan data nasabah dalam upaya melayani nasabah secara lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dan juga bisa dilakukan secara sendiri oleh nasabah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan. Bank digital berbeda dengan mobile banking, karena dalam transaksinya m-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Jenis-jenis layanan bank digital yaitu internet banking, phone banking, SMS banking, dan mobile banking. Perbedaan antara fintech dengan bank digital yaitu dari segi kegiatan usaha, bank memiliki peranan menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum, menyalurkan kredit dan pinjaman, dan korporasi, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, konsumen, retail, dan menjalankan berbagai transaksi pembayaran serta penjualan produk investasi. Fintech adalah penyedia platform berbentuk website atau aplikasi yang menjadi perantara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Yang kedua, dari resiko penyaluran peminjaman. Bank akan menanggung, sedangkan dalam fintech ditanggung pemberi pinjaman. Dari sumber dana pinjaman dan pemberi pinjaman, bank bersumber dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang, dan yang memberikan pinjaman adalah pihak bank itu sendiri. Kalau fintech bersumber dari orang atau badan hukum yang memiliki dana ingin meminjamkan kepada pihak lain, dan yang memberikan pinjaman adalah orang atau badan hukum tersebut, serta bukan perusahaan fintech. Dari segi kewenangan pemberian restruksi, bank yang memiliki kewenangan, sedangkan dalam fintech pemberi pinjaman, dalam hal ini pemilik dana, hanya dapat memberikan restrukturisasi pinjaman setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman. Dari segi pengawasan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat, sedangkan dalam fintech pengawasan terhadap penyelenggara sebagai perantara atau platform dalam melaksanakan market conduct antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
Yang kedua, bagaimana kedudukan Badan Siber Nasional dan Kominfo dalam pengawasan kegiatan bank digital yang tentunya harus mendapatkan izin dari OJK. Fungsi Badan Siber Nasional. Yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi. Yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian. Yang kelima, pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BSSN. Fungsi Kominfo, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggara posko dan informasi, tata kelola aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Yang kedua, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggara pos dan informatika, penata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Yang ketiga, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketiga, perbedaan mendasar dari bank digital dengan bank konvensional yang memiliki fitur mobile banking. Yang pertama, sebenarnya keduanya tidak jauh berbeda, masing-masing menawarkan jasa perbankan seperti tabungan, deposito, penarikan dana, transfer, dan pinjaman. Perbedaan mendasar antara bank digital dan konvensional terletak di wujudnya. Bank konvensional memiliki wujud fisik berupa kantor cabang, sedangkan bank digital tidak memiliki kantor cabang. Dilihat dari segi kartu kredit dan debit, sama halnya seperti bank pada umumnya. Kedua bank tersebut juga sama-sama memberikan layanan kepada nasabah dalam hal kartu kredit dan debit. Meski demikian, antara keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Kelebihan di bank canggih dan modern ini dilihat dari segi penawaran software yang digunakan. Jika dilihat dari segi layanan aplikasi yang ditawarkan, kedua bank tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan konvensional. Bank non-tradisional memiliki fitur aplikasi yang lebih lengkap dan canggih untuk digunakan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara umum, sementara untuk bank lama biasanya seringkali membuat nasabah kesulitan lantaran akses aplikasi yang terlalu sulit untuk dilakukan sehingga tidak bekerja secara optimal. Yang ketiga, dilihat dari segi komunikasi pihak bank, bagi sebagian besar orang mungkin akan lebih memilih menggunakan bank lama dibandingkan dengan bank modern dari segi komunikasi. Sebab bank modern terkadang tak sedikit membuat orang-orang kurang paham mengenai informasi tertentu karena tidak dilakukan secara langsung dalam pelayanannya. Berbeda dengan bank lama yang memudahkan orang-orang untuk mengetahui detail informasi secara langsung dari pihak bank terkait transfer perbankan. Dilihat dari segi tarif dan biaya, jika bank konvensional umumnya membebankan biaya kepada nasabah dalam melakukan rekening giro, maka untuk bank canggih seperti bank non-tradisional jauh berbeda. Hal ini terlihat dari pihak bank yang sama sekali tidak membebankan biaya kepada nasabah terkait rekening giro untuk beberapa keperluan. Di antaranya seperti pengelolaan uang, transfer dana, dan membayar tagihan. Sekian dari saya, terima kasih.